Jangan lupa untuk subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian. Kita lihat di pilihan nomor 36. The topic of this passage, berarti ini mencari topik. Kalau kalian mencari topik, berarti harus tahu main idenya. Jadi kalian harus tahu idenya di seluruh teksnya gitu. Nah, di situ kita lihat aja di pilihannya Caterpillar's consumption behavior. Nah, tadi kan kita sudah merangkumnya ya di paragraf pertama. Lalu di paragraf ketiga kita juga sudah tahu tentang manfaatnya dari cannibalism. Tapi tadi kita belum sempat membaca paragraf yang kedua. Kita baca awalnya saja. Researchers now plan to also look into how insect viruses are transferred during their more carnivorous period. Oke, kayaknya kita ini bersambung, jadi kita lanjutkan untuk membacanya. If viruses that harm caterpillars are transferred more easily by cannibalism, that could be a gain for the plants. Not only are their leaves protected from pests, but now those predators are spreading disease amongst themselves, reducing the herbivore population further. Nah, berarti nih researchers, berarti para peneliti ini sedang now plan ini, berarti masih ada rencana nih. Jadi ini masih ada hipotesis gitu. That could be, ya di sini kan ada kata that could be. Jadi dia itu masih meneliti tentang si cannibalism itu sendiri gitu. Oke, ternyata di sini di paragraf 3, si cannibalism ini ternyata juga memiliki fungsi manfaat gitu. Kita langsung saja ke pilihannya ke nomor 37. The cannibalism may balance, nomor 36 ya tadi. Oke, caterpillars consumption behavior. Nah, kalau di sini kan menjelaskan tentang kebiasaan konsumsinya si uletnya. Nah, kalau consumption ini dia terlalu luas ya, terlalu general gitu. Seharusnya ini kan sudah dijelaskan nih tentang caterpillars yang dimanipulasi sama plants gitu. Jadinya dia cannibals. Jadi paling tidak di pilihannya nanti dia fokusnya ke cannibalism gara-gara stres yang dialami sama plants gitu ya intinya. Oke, yang B, yang A tadi bukan ya, yang B, cannibalism and its effects on caterpillars. Nah, ini bener nih kayaknya ya. Kita keep dulu, jadi ada cannibalism sama efeknya pada si ulet gitu. Kalau yang C, the effect of methyl jasmonate on insects. Nah, sebenarnya ini bener nih tentang methyl jasmonate yang dikeluarkan sama si tumbuhan, tapi ini on insects. Nah, insects di sini itu terlalu general, padahal udah jelas banget kalau di teksnya itu dijelaskan tentang caterpillars, ulet. Yang di plants defense mechanism against herbivores. Nah, kalau yang di ini di sini kan kurang spesifik nih, herbivoresnya itu siapa kayak gitu. Padahal udah dijelaskan herbivoresnya itu siapa nih? Si caterpillar, si ulat bulu sampai si ulat ya. Jadi dia itu terlalu overgeneralize itu terlalu terlalu umum gitu kalau herbivores. Kita langsung saja fokus ke caterpillars gitu. Kalau yang E, the cause and effect of cannibalism among caterpillars. Tadi ini menjelaskan cause sama efeknya, sebab sama akibatnya jadi dari cannibalism di antara ulet nih. Nah, kalau di sini kan kita fokusnya ke efeknya aja ya. Efeknya si cannibalism, efek dari cannibalism ke caterpillars gitu. Ini
kalau cost-nya kan tidak di situ fokusnya gitu. Berarti yang bikin salah adalah yang cost-nya ini gitu. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Cannibalism and its effect on caterpillars. Oke, gitu ya. Jadi intinya kalau kita mencari topik itu fokusnya adalah spesifik, general, sama details gitu. Jadi kadang kita itu tidak boleh terlalu spesifik gitu juga tidak boleh. Terlalu general itu juga tidak boleh. Jadi kita harus cari yang di tengah-tengah yang bisa mencakup semuanya. Dan jangan lupa details gitu. Kadang ada yang kurang gitu. Ada pilihan yang sama kayak yang tadi yang B sama I, tapi kita melewatkan details padahal fokusnya itu hanya di efeknya. Terus tapi di yang E itu ada pilihannya cause gitu. Jadi kita harus lebih details. Oke, kita lanjutkan ke nomor 37. It can be inferred from the text that. Nah, invert itu gampangnya kita cari saja yang benar. Lalu seumpama kalian menemukan beberapa jawaban benar, seumpama pilihan C sama D itu benar. Nah, kalian cari yang apa nih? Yang sebelumnya udah aku jelaskan, cari yang tersirat atau implisit. Karena inference itu, dia jawabannya harus berupa kata-kata yang beda gitu. Mungkin maknanya itu boleh benar, boleh sama, tapi dengan kalimat atau kata-kata yang beda gitu. Oke, kita cek dari pilihan yang A. Cannibalism may balance the supply and demand for food. Nah, ini tadi kan kita udah tahu nih, cannibalism tadi kan bisa menyeimbangkan makanan. Jadi ini bisa saja benar. Jadi dia itu bisa menyeimbangkan supply, ketersediaan makanan, dan demand itu kebutuhan makanan gitu ya. Kita keep dulu. Yang B, viruses are easily transferred by means of cannibalism. Nah, viruses tadi kan kita bahasnya di paragraf kedua. Nah, di sini kan udah jelas banget, researchers now plan to also look into. Jadi dia itu masih, si peneliti itu masih masih plan, ada planning atau rencana. Lalu di sini juga disebutkan that could be. Sesuatu kalau that could be kan artinya bisa jadi. Berarti hal tersebut itu belum pasti. Jadi tentang adanya viruses yang bisa ditransferkan saat adanya cannibalism itu belum pasti gitu. Itu masih dalam suatu penelitian. Sedangkan di pilihannya itu yang B ini dia itu menunjukkan sesuatu hal yang pasti gitu, berarti salah ya. Oke, untuk yang C, the chemicals decrease the caterpillars hunger for food. Jadi chemicals yang dikeluarkan tadi itu mengurangi mengurangi rasa lapar dari si ulat. Nah, padahal tadi dia itu tidak mengurangi rasa lapar, tapi cuma sumber makanannya saja yang beda gitu. Belum tentu dengan adanya chemicals tadi dia itu merasa kenyang, kan tidak ya. Dia itu di sini dijelaskan juga. Nah, di sini will start eating each other to get their fill. To get their fill itu agar kenyang, bukan berarti adanya yang chemicals yang keluar tadi bikin untuk dapat mengurangi kelaparan, enggak juga ya, cuma sumber makanannya dia yang jadi beda gitu. Yang awalnya tumbuhan dia jadi kanibal. Oke, yang E. Yang D dulu. Cannibalism is a natural phenomenon among herbivores. Nah, cannibalism ini merupakan fenomena yang natural. Natural itu yang alami di antara herbivores. Nah, di sini kan tidak dijelaskan. Yang pertama,
tidak dijelaskan herbivores-nya apa saja gitu ya. Di sini kan fokusnya hanya di caterpillars. Ini juga salah. Nah, natural phenomenon di sini juga bukan merupakan fenomena yang alami. Karena kalau fenomena yang alami kan ya udah itu sesuai dengan kodratnya gitu ya. Kalau si ulat itu herbivores. Tapi kan di sini ada sebabnya nih karena si tanaman ini mengalami suatu stres. Akhirnya dia mengeluarkan yang methyl jasmonate, akhirnya membuat si caterpillars itu jadi kanibal. Berarti itu bukan merupakan hal yang alamiah gitu. Oke, yang E, berarti yang D salah ya. Yang E, other bugs can also turn cannibalistic towards each other. Nah, bugs di sini kan dia terlalu umum nih, nggak caterpillars. Jadi ini juga salah, bukan berarti bugs yang lainnya juga mengalami cannibalism, itu belum tentu gitu. Berarti yang E juga salah. Oke, kita lanjutkan ke nomor 38. The purpose of this passage is to. Nah, kalau kalian ketemu pertanyaan purpose itu bisa kita lihat dari yang pertama, background. Jadi background si penulis itu di awal, background itu berarti ada di awal, lalu sama summary-nya di akhir. Jadi di background sama akhir itu saling berhubungan nih, gitu ya. Coba kita lihat background-nya dari teks ini. Oke, ada di paragraf pertama, dilihat ya. Unlike beloved children's stories, nature is a cruel, hard world that is painted not in watercolors but in blood. Nah, tadi kan berarti intinya alam itu merupakan apa nih? Suatu hal yang jahat gitu, bukan sesuatu imajinatif yang dipikirkan kebanyakan anak-anak yang digambar dengan cat gitu. Jadi intinya alam itu kejam gitu sebenarnya. Itu lalu kan dijelaskan tentang adanya kanibalisme gitu. Kejamnya itu kanibalisme. Terus di paragraf terakhir kita temukan apanya ini summary-nya. Di kalimat terakhir di sini ada it's a bug world out there. Maksudnya ya sesama si bug ini saling makan, jadi kanibalisme. Jadi udah dibuktikan kalau alam itu jahat dengan adanya suatu kanibalisme itu. Nah, kira-kira di pilihannya nih apa ya? Oke, yang A, convince readers that nature is harsh in reality. Nah, jadi mengakui atau mengakui kalau nature alam itu kejam gitu. In reality, sebenarnya alam itu sangat kejam gitu. Itu sesuai ya dengan yang tadi, kita keep dulu. Kalau yang B, educate readers not to judge herbivores hastily. Nah, di sini hastily itu maksudnya ceroboh ya. Nah, readers untuk mengedukasi pembaca agar tidak menilai herbivores. Di sini tadi kita tidak ada yang menjelaskan tentang judgment ya. Berarti yang B bukan. Yang C, describe the effect of cannibalism among plant-eating animals. Nah, kalau yang C di sini memang sih dia menjelaskan cannibalism, tapi kok di sini among plant-eating animals, padahal di sini kita fokusnya hanya di caterpillars, karena yang plant-eating animals yang lainnya kan belum tentu juga gitu. Oke, yang C salah. Sekarang yang D, explain how caterpillars can behave uncharacteristically. Oke, kalau di sini emang benar tentang caterpillars, tapi di sini itu tidak membahas karakteristiknya gitu ya. Tidak membahas karakteristiknya. Di background, di summary juga tidak ada, berarti yang D juga salah. Kalau yang E, inform the readers that cannibalism among herbivores is normal.
Nah, ini untuk memberitahukan kepada pembaca kalau kanibalisme itu suatu hal yang normal. Padahal kita sudah tahu nih tadi tuh normal itu kan berarti nature ya, natural phenomenon. Padahal di sini tuh bukan suatu hal yang nature, bukan sesuatu hal yang alami, tapi ada sebabnya yang proses tadi ya, yang stressful tadi. Jadi, kanibalisme sebenarnya itu tidak normal gitu. Berarti yang E juga salah, berarti sudah bisa kita simpulkan jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Convince readers that nature is harsh in reality. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 39. Di sini masih mencari tone. Jadi diingat-ingat ya, tone itu hampir di setiap simak UI itu ada yang menanyakan tone gitu. Jangan lupa untuk kalian cek link di video yang pembahasan materi, di situ sudah ada kumpulan dari tone. Nah, kita kan tadi sudah tahu nih isinya tentang caterpillars. Berarti kita kira-kira sudah tahu lah tone-nya itu seperti apa. Nah, tone sendiri kan dia merupakan apa nih? Merupakan suasana ya, suasana dari penulis saat dia menuliskan atau memaparkan informasi tersebut. Kita lihat dari yang critical. Oke, dari kata kritis, kritik kan kita bisa tahu nih kalau critical berarti dia itu membahas suatu hal yang apa nih? Yang fakta-fakta yang sebenarnya gitu ya, secara mendalam. Ingat kalau critical atau kritis dia itu pasti membahasnya secara mendalam atau detail juga gitu. Ini bisa jadi gitu ya. Kita keep dulu. Kalau yang be amused kan dia artinya menghibur. Itu lebih ke teks dongeng atau naratif gitu ya, berarti bukan. Kalau yang si objektif. Nah, objektif ini seperti yang pembahasan sebelumnya, kalau objektif itu dia akan membahas tentang pro dan kontra keduanya. Dan jadi bisa kita simpulkan objektif itu dia netral ya, neutral gitu. Dan dia itu hanya memaparkan informasi secara general gitu, memaparkan informasi pro-nya apa nih bla bla bla, kontranya apa nih bla 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 gitu, tanpa memihak memihak side manapun gitu. Kalau yang di outrage. Nah, outrage itu artinya marah-marah. Kalau marah-marah berarti kan lebih kayak ke komplain ya. Semama kalian habis beli produk terus review. Nah, kalau marah-marah biasanya di review teks karena isinya biasanya komplain ya, complaining. Berarti ini juga bukan. Kalau yang ini humorous. Nah, humorous ini kan humoris ya. Humoris kan berarti kan bercandaan. Apakah teksnya tentang bercandaan? Bukan ya, karena teksnya itu memaparkan fakta-fakta. Jadi kira-kira yang mendekati itu antara kritikal sama objektif. Tapi dilihat kalau yang objektif dia itu intinya neutral dan dia itu memaparkannya itu secara general. Sedangkan kalau kritikal dia itu memaparkan informasinya tidak not surface aja, tidak yang secara general saja, tapi dia juga sangat dalam, in deep gitu. Nah, kira-kira tadi kan kita membahas tentang proses-prosesnya caterpillar, kenapa sampai dia cannibalism, terus dia ke food chain-nya gimana, karena tema makanannya gimana, jadi itu kan sangat detail dan sangat dalam. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang A, yang critical gitu. Oke, nomor 39 berarti jawabannya adalah yang A, critical. Oke, kita lanjutkan ke teks berikutnya. Di sini kita mulai dari nomor 40 dahulu. Oke, kita cek dulu di pilihannya. Di sini nomor 40. Dari pilihan A sampai E bisa kita lihat kalau di sini itu kata-kata yang dipakai itu hampir sama. Namun hanya peletakannya saja yang berbeda. Nah, kita lihat dulu konteksnya nih di teksnya. Oke, kita baca dulu di awalnya. The discovery of gold nuggets in the Sacramento Valley in early 1848 sparked the gold rush, arguably one of the most noteworthy events to shape American history during the first half of the 19th century.
Oh, berarti ini menjelaskan tentang gold mining ya, atau pertambangan emas. Dia itu menjadi one of the most noteworthy events. Jadi kejadian yang tercatat gitu dari histori dari sejarah Amerika gitu. Selama semenjak apa nih? First half of 19th century. Oke. Lalu bla bla bla, thousands of prospective gold miners traveled by sea or over land to San Francisco and the surrounding area. Oke, kita lihat di pilihannya. Kalau yang A, this as the discovery of new spread. Nah, kalau yang A ini berarti kan dia menjelaskan sebagai apa nih, penemuan dari penyebaran berita. Apakah penemuannya ini dari yang ditemukan adalah penyebaran beritanya? Bukan ya, yang disebarkan adalah tentang gold rush tadi ya, tentang gold miningnya tadi. Nah, berarti seharusnya itu kalau news of discovery itu masih benar, jadi berita dari penemuannya apa gitu. Itu bisa ya, yang A itu nggak bisa. Kalau yang B, as of the discovery news spread. Nah, as of itu artinya adalah mulai dari. Kalau kita pakai kata mulai dari atau as of itu harus diikutin dengan keterangan waktu. Sedangkan di sini tidak diikutin dengan keterangan waktu, berarti jawabannya salah. Yang C, as news of the discovery spread. Nah, ini bisa saja benar, jadi sebagai berita dari tersebarnya penemuan bla 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 gitu. Ini benar ya yang C. Kita keep dulu. Kalau yang D, spread as news of the discovery. Nah, kalau yang ini seharusnya yang di spread ini harus sama nih maknanya, karena as ini menunjukkan sesuatu yang sama gitu. Itu ya. Kalau yang I, the news a spread of discovery. Nah, di sini juga sama nih. Seharusnya kalau as sebelum dan sesudahnya ini harus sama. Kalau itu the news, berarti maknanya itu juga harus sama the news tentang apa gitu. Harus dituliskan. Kalau ini kan spread ya, penyebaran apa, kan dia tidak jelas gitu. Seumpama contohnya the news as gold mining bla bla bla, itu masih benar. Jadi tentang berita tentang gold mining itu gitu ya. Berarti sudah bisa kita simpulkan jawabannya yang tepat untuk nomor 40 adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ke nomor 41. Di sini menggunakan extract ya kan, cuma ini beda di bentuknya. Ada verb 1, ada to plus verb 1, ada yang verb 3 juga. Kita lihat saja di konteksnya, di kalimatnya saja. Oke. Di sini ada a total of $2 billion worth of precious metal bla 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 from the area during the gold rush which peaked in 1852. Nah, di sini kan ada precious metal. Ya kan, kalau di awalnya dia itu a total of $2 billion worth of precious metal. Ini kan sebagai subjeknya nih, karena tadi kan pilihan dari predikat atau verbnya, berarti ini sudah diketahui subjeknya. Karena ini subjeknya benda yang butuh dikasih suatu perlakuan atau tindakan, berarti dia membutuhkan suatu kalimat pasif gitu. Ciri-ciri dari kalimat pasif yaitu to be diikutin dengan verb 3. Jadi kita langsung cari saja be plus verb 3. Ya, benar, jawabannya adalah yang C, was extracted. Jadi tadi kan itu subjeknya benda nih, benda yang membutuhkan apa nih, dikenai suatu perlakuan. Jadi dia harus berupa pasif. Karena si metals ini tadi tidak bisa mengekstrak, tapi metal ini diekstrak gitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang C, was extracted. Oke, kita lanjutkan langsung ke nomor 42. Di italic phrase
took on in paragraph 2 means, jadi kita lihat konteksnya took on di sini. Oke, kita baca dulu dari awal aja ya sekalian. Throughout 1840s, people around the United States, mostly men, jadi kebanyakan laki-laki, borrowed money, jadi dia meminjam uang, mortgage their property or spend their life savings to make the arduous journey. Jadi mereka itu meminjam uang, lalu dia itu menghabiskan kehidupannya mana nih ke California. In pursuit of the kind of wealth they had never dreamed of. Jadi mereka ke California itu menuju ya tadi yang gold rush tadi ya, yang gold mining. So they left their families and hometowns. Karena dia berpindah, jadi dia meninggalkan keluarganya dan kota kelahirannya. In turn, nah sebaliknya, women left behind, took on new responsibilities such as running farms or business and caring for their children alone. Nah sebaliknya, karena si cowok-cowok tadi dia itu pindah ke California, akhirnya si woman ini ditinggalkan gitu, left behind. Karena dia ditinggalkan, took on ini ya bla bla bla, dia mendapatkan apa nih? Responsibilities, tanggung jawab yang baru, contohnya running farms, jadi intinya dia harus bekerja, harus menghidupi keluarganya, harus merawat anaknya, jadi dia itu menopang keluarga karena dia sudah ditinggalkan si cowok tadi, si suaminya gitu. Berarti kan took on bisa kita artikan sebagai menanggung ya kan, dia mempunyai tanggung jawab yang lebih besar lagi gitu. Nah, oke, kita cocokkan dari yang A, shared. Share itu kan berbagi. Kalau share berarti kan itu ditanggung bersama. Berarti hal tersebut responsibilities-nya itu harus ditanggung sama woman and man. Sedangkan di sini yang menanggung hanya yang woman-nya saja. Berarti yang A salah. Yang B, shouldered. Nah, shouldered ini artinya itu menanggung gitu. Tapi menanggungnya dia itu lebih kayak terpaksa gitu. Nah, tadi kira-kira konteksnya itu terpaksa atau enggak sih? Oke, jadi kalau dari konteksnya tadi itu termasuk terpaksa ya, karena gara-gara dia ditinggal oleh suaminya, akhirnya dia harus menghidupi keluarganya sendiri. Berarti yang B ini masuk, kita keep dulu. Kita lihat yang C, declined. Decline itu menolak. Tadi apakah ada suatu penolakan? Enggak ya, dia malah mendapatkan suatu tanggungan besar gitu. Yang di establish. Nah, establish itu kan artinya menciptakan. Berarti kalau establish itu intinya dia sebelumnya itu tidak ada tanggung jawab. Padahal sebelumnya saat ada si suaminya, mereka ya sama-sama mempunyai suatu tanggung jawab. Berarti establish ini kurang tepat. Kalau yang I, volunteered. Volunteered itu kan membantu ya. Dia tapi sukarela tanpa ada paksaan. Sedangkan kalau tadi keadaannya itu lebih kayak terpaksa. Berarti yang E itu salah. Berarti jawabannya sudah jelas banget adalah yang B, shouldered. Oke, kita lanjutkan ke nomor 43. Nah, di nomor 43 di sini ternyata semuanya tersedia verb. Tapi di sini ada macam-macam, ada yang verbnya menunjukkan past, ada yang menunjukkan perfect, ada juga yang menunjukkan past continuous dan yang lainnya. Nah, kita tinggal lihat saja nih konteksnya di nomor 43. Oke, di sini kita lihat dari to accommodate ya. To accommodate the needs of 49ers, jadi orang yang 49an, gold mining towns had sprung up all over the region, complete with shops, salons, brothels, and other businesses seeking to make their own gold rush fortune. The overcrowded chaos of mining camps and towns, blah blah blah, ever more lawless, including rampant banditry, gambling, prostitution, and violence. Nah, di sini kan kita lihat saja biasanya itu dalam suatu teks dia itu sama yang digunakan. Jika semua teksnya itu menggunakan present tense, berarti juga menggunakan present tense kebanyakan gitu.
jika dia tidak diikutin sama keterangan waktu. Nanti kalau diikutin sama keterangan waktu, berarti ya kita harus menyesuaikan dengan keterangan waktu tersebut. Nah, di sini di kalimatnya kan tidak ada keterangan waktunya nih, berarti kita lihat saja nih paragrafnya. Nah, di sini untuk kalimat pertamanya akan ada kata had sprung up. Nah, had sprung up itu kan merupakan past perfect ya. Berarti dia itu menceritakan suatu hal yang lampau, dan di sini kan juga dijelaskan di tahun 49-an. Berarti udah jelas kalau ini menjelaskan past. Berarti kita cari saja yang menunjukkan past di pilihannya. Oke, past itu lampau. Oke, yang nomor 43 yang A, grow. Grow itu merupakan verb 1, dia menunjukkan presence, dia bukan menunjukkan past. Yang B, grow. Grow itu kan verb 2 miliknya past tense, berarti dia menunjukkan past juga. Berarti kita simpen dulu jawaban yang B. Kalau yang C, has grown. Nah, has grown ini merupakan present perfect. Nah, kalian jangan terkecoh. Has grown present perfect itu adalah suatu kejadian yang dilakukan mulai dari zaman dulu sampai sekarang itu masih dilakukan, berarti dia bukan past gitu ya. Lalu yang di were growing. Nah, were itu kan merupakan to be dari past tense, berarti ini juga masuk ke past tense. Atau lebih tepatnya merupakan past continuous. Kita keep dulu untuk jawaban yang di juga. Lalu yang I, would have grown. Nah, would have grown ini bukan merupakan past, berarti pilihannya antara B sama yang D. Lalu kita lihat ya, tadi kan di kalimatnya kan tidak ada keterangan waktunya. Jika tidak ada keterangan waktunya, kita pakai yang simple past tense. Pakai yang simple. Nah, kalau pakai yang past continuous, ini itu harus ada keterangan waktunya. Karena arti past continuous itu kan artinya berproses. Berarti kan nanti ada finishnya gitu ya. Jadi harus ada keterangan waktunya. Sedangkan di teksnya ini tidak ada keterangan waktu. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang grow, yang B. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan ke nomor 44. Di sini pilihannya macam-macam, berarti kita harus fokus ke konteksnya. Oke, kita baca dahulu konteksnya. Jangan lupa untuk baca kalimat sebelumnya juga, karena ini pasti berhubungan gitu ya. Berarti kita mulai langsung. After 1815, the surface gold in California largely disappeared. Though gold mining continued throughout the 1850s, it had reached its peak by 1852 when some $81 million was pulled from the ground. After that year, the total take bla bla bla. Nah, di sini kan menjelaskan it had reached its peak. Ini kan reach its peak-nya kan kembali ke gold mining-nya. Jadi pertambangan emasnya ini mencapai puncaknya. Namanya peak ya. Peak itu kan puncak paling atas. Berarti tidak ada yang bisa yang atas lagi tidak ada nih, ya kan? Paling puncak berarti itu tertinggi. Nah, kira-kira biasanya kan setelah mengalami suatu puncak yang paling tertinggi, apakah dia akan melejit lagi? Tidak ya. Kalau secara rasional dia akan menurun gitu. Berarti kita cari saja yang menurun. Maksudnya itu menurunnya apa? Di sini kan ada kata some $81 million. Berarti jumlahnya uang itu $81 million hasil dari gold mining itu. Nah, terus dijelaskan after that year, berarti setelah tahun itu, the total take berarti total yang bisa didapatkan itu gimana sih? Kalau peak berarti tidak bisa ke atas lagi ya intinya. Oke, kita lihat yang A, reach a peak. Nah, kalau reach a peak berarti kan ini kembali lagi ke mana nih? Ke puncaknya. Padahal tadi kan sudah ada puncaknya, berarti tidak mungkin ke puncak lagi gitu. Kalau yang B, took a soar. Nah, kalau took a soar ini artinya adalah naik, meningkat gitu. Oke, bukan juga ya. Kalau yang C, become surprising. Menjadi suatu hal yang surprise gitu. Tidak ada hubungannya ya, ini not relevant nih. Kalau yang D, remain lucrative. Nah, remain lucrative itu maksudnya
tetap menguntungkan. Padahal di teksnya tadi kan tidak dijelaskan tentang keuntungannya ya. Tidak dijelaskan tentang keuntungan atau kerugian, tapi yang dijelaskan adalah hanya totalnya, total take-nya dari gold mining. Berarti ini juga bukan. Kalau yang E, decline gradually. Nah, decline gradually ini artinya menurun secara perlahan. Nah, ini nyambung. Jadi setelah peak, setelah memuncak yang paling atas, pasti dia itu mengalami penurunan. Dia entah itu perlahan atau drastis, itu ya bisa kita simpulkan saja lah ya, karena di sini kan tidak ada pilihannya yang drastis juga. Yang penting ada kata decline gitu. Jadi kalau digambar kan ada peaknya, puncaknya ya. Dia itu kalau sudah di puncak dia akan menurun, baru bisa kembali ke puncak lagi gitu. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang E, declined gradually. Oke, kita menuju ke pertanyaan terakhir di pembahasan SIMAK UI 2018 ini. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir ini agak ribet karena kita itu harus mencantumkan kalimat itu. Tepatnya itu kira-kira ditaruh di paragraf mana sih, ditulis setelah kalimat mana sih. Nah, kalau yang kayak gitu kita itu harus memang paham. Nah, kalau membaca semuanya itu akan menghabiskan banyak waktu. Berarti kita tetap cari kata kuncinya saja lah ya, biar lebih cepet ngerjainnya. Oke, di sini sudah aku tuliskan pilihannya per A. Jadi di A ini adalah sentence of paragraph 1, the second sentence of paragraph 2. Jadi ini tuh macam-macam tempatnya. Ini sudah aku tuliskan di setiap pilihannya. Sebelumnya kita lihat dulu kalimatnya. Di sini ada San Francisco, for its part, developed a bustling economy and become the central metropolis of the new frontier. Nah, berarti kan di sini menjelaskan tentang San Francisco ini lagi sedang melejit-lejitnya ekonominya ya, dan menjadi central metropolis. Jadi dia menjadi pusat ekonominya gitu. Oke, kita lihat dulu dari pilihannya A. Dia ada di last sentence of paragraph 1. Di sini kan sebelumnya, jadi kita baca aja kalimat sebelumnya. Di sini ada a total of $2 billion worth of precious metal was extracted from the area during the gold rush which peaked in 1852. Nah, di sini kan menjelaskan area. Area kan suatu daerah. Nah, ini nyambung nih dengan San Francisco karena kalau kalimatnya ini yang dijelaskan adalah daerahnya. Gitu. Berarti ini kita keep dulu, ini nyambung. Kalau yang B kita lihat. Sebelumnya ini kan menjelaskan throughout 1849, people around the United States, mostly men, bla bla bla. Nah, itu kan menjelaskan tentang siapanya nih, tentang orang-orangnya yang ada di United States gitu. Jadi itu tidak sesuai dengan San Francisco. Apa sih hubungannya orang sama daerah gitu. Jadi gak nyambung ya paragrafnya. Oke, untuk pilihan yang C, dia ada di last sentence of paragraph 2. Dilihat di sini kan ada di paragraf ini, di kalimatnya sebelumnya, in turn women left behind took on new responsibilities such as running farms or business and caring for their children alone. Berarti itu menjelaskan yang aspek tadi nih, akibat dari ditinggalnya si suami. Berarti kalau di sini tuh fokusnya kemana nih, lebih ke apa, aspek apa nih kira-kira, ke sosial aspeknya gitu ya, yang dihadapin sama woman gitu. Nah, ini tidak ada hubungannya sama tempat San Francisco, berarti bukan juga. Oke, kita lihat pilihan yang D. Nah, di sini ada di last sentence of paragraph 3. The overcrowded chaos of the timing camps and towns grew ever more lawless, including rampant banditry, gambling, prostitution, and violence. Nah, di sini kan menjelaskan tentang chaos. Chaos kan kekacauannya ya. Kekacauannya dari mining itu. Ada sampai yang gambling, perjudian, rampant itu berarti kayak pencopetan, pemerasan, ada prostitusi, dan violence, kejahatan. Nah, ini tuh tidak nyambung, dia bertolak belakang tentang San Francisco. Nah, San Francisco-nya ini kan dijelaskan kalau dia itu
sangat melejitnya. Nah, kalau kalimat sebelumnya ini malah menjelaskan hancur-hancurnya. Berarti tidak nyambung. Berarti yang di juga salah. Oke, kita lihat yang I. Oke, maaf ya serak banget karena ini terlalu banyak yang dibahas. Oke, kita bertahan sampai final yang E. Ini after 1815, the surface gold in California largely disappeared. Ya kan, to gold mining continued throughout the 1850s. It had reached its peak. Oke, berarti ini menjelaskan tentang ini. Yang tadi ya, dia itu sudah mencapai its peak-nya, mencapai puncaknya. Nah, ketika mencapai puncak, dia tidak akan bustling, dia tidak akan melejit gitu. Jadi nanti kalau yang tadi kan kita bahas kalau its peak, kalau di atas dia akan mengalami penurunan. Sedangkan di San Francisco ini dia mengalami pelejitan juga. Berarti tidak bisa, berarti kalau yang E ini juga salah gitu ya. Berarti sudah jelas banget jawabannya adalah yang A. Di sini sesuai, sebelumnya itu membahas area dan ini membahas tentang San Francisco. Berarti pilihan jawabannya yang paling tepat nomor 45 adalah yang A. Oke, guys, sekian dari penjelasan SIMAK UI di tahun 2018. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan capek-capek untuk belajar dan jangan skip untuk mengikuti video-video selanjutnya. Insya Allah nanti akan aku lanjutkan ke tahun 2017. Jadi stay tune dan bunyikan loncengnya untuk updatean terbaru dari channel ini. Oke, goodbye. See you later. Semoga diterima di universitas yang kalian impi-impikan, terutama di UI. Amin. Goodbye.